Ya, masih di program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisyah. Tadi kita sempat membahas surat Al-An'am ayat 144, tapi belum dijelaskan oleh Bapak Quraisyah. Silakan Pak Quraisyah. Baik, kita tadi berhenti tidak ada orang yang lebih buruk, lebih kejam daripada orang yang mengada-ngada kebohongan kepada Allah. Saya pernah katakan, kalau kebohongan itu pada dasarnya buruk. Walau Anda bohong terhadap binatang itu buruk. Bisa enggak bohong pada binatang? Bisa, main-mainin. Bisa. Panggil dia mau kasih makanan, ya kan? Itu buruk. Tentu pas sudah datang nggak dikasih ya? Nggak dikasih. Itu buruk. Semakin tinggi kedudukan seseorang, lantas Anda berbohong mengatasnamakannya, semakin buruk kebohongan itu. Ya kan? Nah, yang tertinggi dalam wujud ini adalah Allah. Ya. Jadi kalau Anda mengadakan kebohongan atas nama Allah, itulah yang paling buruk. Nah, karena itu kemudian dikatakan, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk yang menjadikan orang itu, petunjuk dalam arti petunjuk yang menjadikan dia bisa jadi baik. Petunjuk yang menjadikan dia bisa melaksanakan kebaikan kepada orang-orang yang berlaku aniaya. Dia tidak beri petunjuk. Nah, baru kita masih ingat konteks ayat ini adalah mengecam orang-orang yang mengharamkan atas nama Allah. Sampai sekarang masih ada yang gitu. Oh, ini haram. Bisa terbalik. Oh, ini enggak apa-apa, ini halal. Itu mengada-ngada tanpa pengetahuan. Oke. Kita lanjutkan. Nabi kemudian diperintahkan untuk berkata, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan," dan seterusnya. Sampaikan wahai Nabi Muhammad bahwa sampai saat ini, saat turunnya wahyu ini, saya tidak menemukan dari apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram dimakan, baik oleh lelaki maupun perempuan, kecuali apa itu? Maitatan, haram. Kan mereka membolehkan makan bangkai, ya. Illa maitatan. Apa itu yang dinamai bangkai? Apa itu bangkai? Yang matinya tidak mati ketabrak. Sudah mati. Nah, baiklah, bukan sekedar yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang sah, ya kan? Itu bangkai. Oke. Jadi kalau disembelih tetapi tidak dengan cara yang diajarkan agama, ya, itu juga bangkai namanya. Oh, iya. Yang tidak disembelih, yang tidak keluar nyawanya dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Ya. Dia berkelahi, mati salah satunya, ya, bangkai. Dia disembelih untuk berhala, disembelih dia untuk berhala, bangkai namanya. Walaupun disembelih, ya. Walaupun disembelih, tetapi tidak dengan cara, ya. Audaman masfuha, atau darah yang mengalir. Hati dan limpa itu darah, tapi dia membeku, boleh dimakan. Yang terlarang darah yang mengalir. Yang ditoleransi darah yang biasa ada di atas daging, ya. Oh, iya. Ya kan, ada sedikit gitu ya. Nah, apalagi kalau dimasak tidak matang, itu biasa masih, itu ditoleransi. Au damam masfuha, au lahma khinzir, atau daging babi. Nah, kalau kita biasa beli daging, kita suruh orang beli daging, termasuk lemaknya atau tidak? Pasti masuk lemaknya. Iya kan, masuk lemaknya. Kecuali kalau saya pesan beli daging tanpa lemak, ya. Itu berarti kalau saya berkata daging sapi, kalau ada lemaknya jangan marah. Karena daging itu, kalau saya berkata daging sapi, itu bisa bercampur dengan lemak. Kalau begitu jangan berkata, oh yang diharamkan ini cuma dagingnya, lemaknya boleh.
Ya. Itu ada yang berkata begitu. Ya kan? Allah khinzir. Fa innahu rijsun. Karena sesungguhnya dia. Sesungguhnya ia. Ia ini menunjuk kemana? Ada yang mengartikannya menunjuk kepada bangkai, darah, babi. Karena sesungguhnya ia, yakni ketiganya. Ada lagi yang berkata tidak. Ia itu kepada babi. Rijsun itu apa? Kotor. Babi itu makan segala macam. Dia makan bangkai, dia makan kotoran manusia dan kotoran binatang. Dia tidak bisa disembelih karena tidak ada lehernya. Dan sangat-sangat rakus. Ya kan babi begitu ya. Karena itu rijs juga diartikan kebobrokan moral. Innahu rijsun au fisqan, atau itu adalah suatu kedurhakaan yang mengantar seseorang keluar dari agama. Uhilla li ghairillahi bi, itu juga yang diharamkan adalah sesuatu yang disembelih bukan untuk berhala. Yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dalam episode yang lalu kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan menyebut nama Allah. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Tapi ini Allah sangat kasih. Ada orang yang terpaksa. Famanitturra, siapa yang terpaksa? Dalam arti, siapa yang berada dalam kondisi demikian lapar sehingga terancam jiwanya kalau dia tidak makan, boleh. Syaratnya ghaira baghin wala'an. Bukan bermaksud mau menyicipi itu. Bukan juga melampaui batas sehingga dia makan berlebih dari apa yang dibutuhkannya. Kalau demikian Allah mengampuni dia karena Allah Maha Kasih. Baik, saya kira. Ya, baik. Ini menarik sekali terakhir ini, Pak Quraisy. Jadi ada satu pertanyaan nih, Pak Quraisy nih. Kalau misalnya kita nggak tahu kita makan, itu boleh nggak? Tapi jawabnya nanti, Pak Quraisy. Ya baik pemirsa dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Dan kali ini kita membahas mengenai surah Al-An'am dari ayat 141 sampai dengan 145. Segmen ini adalah segmen tanya jawab. Tadi saya sempat memberikan sebuah pertanyaan ya. Kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana, kalau misalnya kita sedang berjalan gitu, apakah daging itu haram atau tidak dan lain sebagainya. Tapi nanti saja dijawabnya, Pak Quraisy. Saya berikan kesempatan dulu kepada jamaah yang hadir di sini yang mau bertanya. Silakan, Ibu. Ya. Nama saya Nur Haida Haji Abdullah. Ya. Pak Quraisy, tadi dijelaskan dalam ayat 141 tentang tumbuhan dan ayat 142 tentang binatang. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Al-Quran dalam hal ini? Terima kasih Pak Quraisy. Baik. Ayat kita benar Ibu, dia berbicara tentang tumbuhan dan dia berbicara tentang binatang. Pesan ayat ini adalah jangan mengatasnamakan Tuhan dalam soal tumbuhan dan binatang. Kenapa dua hal ini yang dipilih? Karena ayat-ayat ini membantah orang-orang musyrik yang menyatakan ada binatang yang haram dimakan, padahal dia tidak haram. Ada tumbuhan, ada hasil bumi yang khusus diberikan kepada Allah dan diberikan kepada berhala-berhala. Jadi konteksnya pesan ayat ini bantahan kepada yang berkata kalau tumbuhan ada yang buat Allah, ada yang buat berhala. Kalau binatang ada yang buat Allah, ada yang buat manusia. Ada yang haram,
ada yang halal. Pesannya di situ. Sebenarnya kalau kita mau lebih luas lagi, segalanya itu milik Allah. Pengharaman itu dalam segala hal hanya dari Allah. Rasul hanya menyampaikan. Yang mengharamkan itu Allah. Yang menghalalkan itu Allah. Bukan cuma berkaitan dengan binatang dan tumbuhan. Dalam segala hal. Tetapi di sini disebut binatang dan tumbuhan karena konteksnya bantahan terhadap mereka.